Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Pagi ini, aku merasa ada yang aneh. Suamiku, Dimas, sudah pergi bekerja, seperti biasa. Tapi entah kenapa ada perasaan cemas yang terus mengganggu. Biasanya, kami selalu memulai hari dengan sarapan bersama. Berbicara tentang rencana hari itu, tentang pekerjaan, atau sekadar berbagi cerita kecil. Tapi belakangan ini, kebiasaan itu mulai memudar. Dimas semakin sering pulang larut malam. Dan setiap kali aku menanyakan tentang hal itu, dia hanya menjawab dengan alasan yang sama. Lembur, sayang. Namun, semakin lama, aku merasa jawabannya semakin terasa tidak meyakinkan. Rasa curiga itu semakin berkembang. Meskipun aku berusaha menekan perasaan burukku. Aku tak ingin menjadi istri yang selalu mencurigai suaminya tanpa alasan yang jelas. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Aku bisa merasakannya. Dulu, setiap kali Dimas pulang, dia selalu membawa suasana rumah dengan senyum hangatnya. Sekarang, ada kekosongan dalam cara dia berbicara dan melihatku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan paranoid belaka. Mungkin aku hanya terlalu fokus pada hal-hal kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas itu semakin mendalam. Aku merasa ada yang disembunyikan dariku. Entah itu perasaan atau fakta, aku tidak tahu, tetapi aku merasakannya dalam setiap detak jantungku. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan dan merapikan meja makan, aku memutuskan untuk duduk sejenak. Aku memeriksa ponselku, membaca beberapa pesan dari teman-teman, dan mencoba untuk melupakan kegelisahan yang mengganggu. Namun, saat aku melihat jam di dinding, aku sadar bahwa Dimas sudah lama meninggalkan rumah, dan aku belum mendengar kabar darinya. Biasanya, dia akan menelepon jika ada rapat atau jadwal mendadak. Tapi hari ini, tidak ada kabar. Aku berusaha tenang dan berpikir rasional. Mungkin dia memang sibuk. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku sedikit terkejut, karena biasanya, Dimas akan menelepon terlebih dahulu jika pulang lebih awal. Aku berdiri dan membuka pintu, berharap itu adalah Dimas, membawa kabar baik, atau setidaknya senyum hangatnya yang selalu membuatku merasa tenang. Namun, saat pintu terbuka, aku melihat sosok yang sangat tidak aku duga. Dimas berdiri di depan pintu, dengan ekspresi wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya cemas, penuh ketegangan. Di belakangnya, ada seorang wanita yang tampak anggun. Perut wanita itu sedikit membesar, dan aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti diriku. Wanita itu bukan siapa-siapa yang aku kenal. Dimas menatapku, seolah mencari kata-kata yang tepat, namun terlihat bingung. Rina, ada yang perlu aku jelaskan. Namun, sebelum Dimas melanjutkan, wanita itu melangkah maju dengan percaya diri. Senyumnya tampak sinis, dan matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa aku tafsirkan. Aku merasa seluruh tubuhku kaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wanita itu menatapku langsung dan dengan suara yang penuh kebencian berkata, "Aku hamil anak suamimu." Kata-katanya seperti petir yang menyambar. Aku tidak tahu bagaimana bisa aku berdiri tegak setelah mendengarnya. Segala yang ada dalam hidupku seakan hancur dalam sekejap. Dunia ini berputar. Dan aku merasa pusing. Dimas suamiku, yang selalu aku percayai, ternyata telah mengkhianatiku. Aku menatap Dimas dengan tatapan kosong, berusaha mencari penjelasan di matanya. Tapi aku tidak menemukannya.
Dia hanya diam, tak mampu berkata apa-apa. Aku mencoba berbicara, tapi kata-kataku terasa tercekat di tenggorokan. Kamu selingkuh dengan dia. Aku hampir tidak bisa mendengar suaraku sendiri karena jantungku berdebar begitu cepat. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan, seolah menikmati penderitaanku. Ya, jawabnya, sinis. Dia selingkuh dengan aku. Dan sekarang aku hamil anaknya. Dimas berdiri terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah, atau dia hanya merasa bingung. Yang aku tahu, aku merasa dihancurkan. Semua yang aku anggap bagian dari hidupku, semua yang aku anggap pasti dan aman, sekarang hancur berkeping-keping. Aku menatap suamiku, berusaha mencari jawaban, tapi yang kutemui hanya keheningan yang menyesakan. Rina. Dimas akhirnya berbicara, namun suaranya terdengar sangat lemah. Aku mohon, dengarkan dulu penjelasanku. Aku tidak ingin mendengarnya. Penjelasan? Apa yang bisa kamu jelaskan? Dimas, kamu sudah mengkhianatiku. Aku hampir berteriak, tetapi bibirku terasa kaku. Aku merasa seperti wanita bodoh yang baru saja tersadung ke dalam perangkap yang begitu rapi. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah aku harus marah, menangis, atau hanya terdiam seperti ini? Wanita itu menatapku dengan penuh kemenangan. Kamu mungkin berpikir ini salah paham, tapi kenyataannya tidak begitu. Aku hamil anaknya, dan dia sudah memilih aku. Sekarang aku datang untuk memberitahumu, karena kamu pantas tahu. Aku merasa seluruh dunia ini runtuh di bawah kakiku. Tubuhku terasa lemas, dan untuk sesaat aku merasa ingin jatuh pingsan. Tapi aku tidak bisa. Aku harus mendengar semua ini. Aku harus tahu, meskipun hatiku terasa hancur. Namun, saat aku mencoba menahan tangis, suara Dimas kembali terdengar. Rina, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku. Tutup, seruku, kali ini dengan suara yang lebih keras. Cukup. Aku tidak ingin mendengarnya. Aku merasa begitu cemas dan bingung. Namun aku juga marah. Marah pada Dimas. Marah pada wanita ini. Dan marah pada diriku sendiri karena begitu bodohnya aku mempercayai mereka berdua. Aku berdiri di sana, tubuhku kaku, otakku terasa kosong, sementara seluruh dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Kata-kata wanita itu terus berputar-putar di dalam kepalaku, menembus telinga, merobek hatiku yang selama ini kuanggap kuat. Aku hamil anak suamimu. Kalimat itu terus terngiang-ngiang, membuatku hampir tak bisa bernapas. Aku melihatnya, wanita itu, begitu percaya diri, begitu tenang, sementara aku merasa diriku runtuh perlahan. Aku mencoba untuk menenangkan diri, tapi seolah ada beban berat yang menghimpit dadaku. Satu-satunya hal yang bisa kulihat adalah Dimas, suamiku. Dulu, dia adalah segalanya bagiku. Setiap senyumnya, setiap sentuhannya, selalu membuatku merasa aman. Kami membangun hidup bersama dengan susah payah, dan aku selalu merasa beruntung karena bisa berbagi semuanya dengannya. Tapi sekarang, segalanya telah berubah hanya dalam sekejap mata. Wanita itu berdiri di sana, dengan senyum puas di wajahnya. Aku ingin bertanya lebih banyak, ingin mengetahui apa yang terjadi, tapi aku tahu aku sudah tahu jawabannya. Apa yang bisa dia katakan untuk menjelaskan semuanya? Aku sudah bisa merasakan jawabannya. Aku menatap Dimas, mencari penjelasan, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa dia melakukannya, kenapa dia bisa mengkhianatiku seperti ini. Namun, Dimas hanya berdiri di sana, tampak cemas, tapi juga terjebak dalam kebisuan yang sangat berat. Tatapannya kosong, tak bisa mengungkapkan apapun. Aku merasa seolah-olah aku sedang berbicara dengan seseorang yang bukan lagi suamiku. Rina, aku. Suaranya terdengar patah, seakan kata-kata itu sulit untuk keluar. Apa yang kamu lakukan, Dimas? Aku berusaha mengendalikan suaraku, meskipun hatiku terisak. Apa kamu benar-benar melakukannya? Apa kamu benar-benar memilih dia? Aku ingin berteriak, tetapi kata-kata itu seakan tercekik di tenggorokan.
Setiap kata yang keluar terasa seperti duri, seperti menambah luka yang tak bisa sembuh. Wanita itu mengangkat tangannya, seperti memberi isyarat untuk Dimas berbicara. "Rina, aku tahu ini menyakitkan," katanya dengan suara yang terkesan penuh kemenangan. "Tapi kenyataannya adalah, aku hamil anaknya. Kami sudah menjalani ini cukup lama, lebih lama dari yang kamu kira." Aku merasa seperti seluruh dunia ini terbalik. Semua yang aku kira benar, yang aku anggap pasti, semuanya hanya kebohongan. Aku melangkah mundur, merasa ada jurang yang menganga di antara kami. Dimas, pria yang kucintai, yang kupilih untuk menjadi suamiku, ternyata telah memilih untuk berada di sisi lain, di sisi yang tidak aku kenal. "Dimas," aku memanggilnya. Suaraku hampir tak terdengar. "Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang kamu cari. Apa yang kurang dariku? Apa kamu tidak cukup bahagia dengan hidup kita?" Dimas menundukkan kepala, dan aku bisa melihat ekspresi kesedihan yang mendalam di wajahnya. "Rina, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Aku janji. Tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Aku hampir tidak bisa menahan tangisku. Kamu tahu, Dimas, kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu memilih dia. Kamu memilih untuk berbohong padaku selama berbulan-bulan, bahkan saat aku sudah mencoba untuk mempercayaimu." Hatiku bergetar saat mengatakannya. Ini adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar dikhianati. Wanita itu mengangkat alisnya, mengangguk pelan seakan merayakan setiap kata yang keluar dari mulutku. "Ini sudah jelas, Rina. Kamu bisa mencoba menutup mata, tapi faktanya adalah Dimas sudah memilih aku. Anak ini adalah anaknya. Dia akan bertanggung jawab, dan kami akan membangun masa depan bersama." Aku merasa diriku seperti wanita bodoh yang baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Semua yang kuanggap sebagai bagian dari kebahagiaan hidupku ternyata hanyalah bayangan. Semua yang kami bangun selama ini hanyalah kepalsuan. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu sekarang. Rasa sakit itu terasa menyebar ke seluruh tubuhku, membuatku hampir tak bisa bergerak. Aku menatap Dimas, mencoba mencari sesuatu, apapun, di matanya, sebuah penyesalan yang tulus, sebuah penjelasan yang bisa memberiku sedikit harapan. Tetapi yang kutemukan hanyalah kebingungan yang mendalam, rasa bersalah yang tak bisa dipahami. "Dimas, aku sudah memberimu segalanya," kataku dengan suara yang pecah. "Aku percaya padamu. Aku memberikan hatiku padamu, dan ini yang aku dapatkan." Dimas tampak ingin mendekat, ingin memelukku, tetapi aku mundur secepat mungkin. "Jangan dekat-dekat aku." Aku hampir berteriak. "Jangan coba menjelaskan apapun lagi. Aku sudah cukup mendengar kebohongan ini." Wanita itu semakin mendekat, seperti ingin memberi penyelesaian pada drama ini. "Kamu bisa marah sepuasnya, Rina. Kamu bisa menangis dan meratap. Tapi aku akan tetap ada di sini. Aku hamil anaknya. Ini adalah kenyataan. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya." Tiba-tiba aku merasa seperti terjebak dalam dunia yang asing. Aku ingin berlari, ingin keluar dari rumah ini, ingin menjauh dari semuanya yang telah terjadi. Tapi langkahku terasa berat. Kenapa aku harus bertahan dalam hubungan yang sudah hancur ini? Kenapa aku harus mempertahankan seseorang yang sudah mengkhianatiku? Aku merasa seperti hampa, seolah-olah diriku sudah tidak ada lagi. Dimas menatapku dengan penuh penyesalan. "Rina, aku mohon, jangan pergi. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan." Aku menggelengkan kepala, bibirku bergetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. "Tidak, Dimas, aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah tidak bisa ikut lagi." Aku mengangkat tas tangan dan berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa sangat berat. Dimas mencoba menghalangiku, tetapi aku menepis tangannya dengan kuat. "Jangan sentuh aku lagi," bisikku. "Aku sudah cukup sakit, dan aku tidak ingin menambahnya lagi."
Dengan langkah yang berat, aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan Dimas dan wanita itu di sana. Dunia terasa sepi, hampa. Suamiku, orang yang kupercayai selama bertahun-tahun, telah memilih untuk mengkhianatiku. Dan aku hanya bisa berjalan pergi, mencoba mencari keberanian dalam diriku sendiri untuk melanjutkan hidup meskipun rasa sakit itu begitu dalam. Langkahku terasa berat. Setiap detik seperti beban yang tak terangkat. Aku berjalan keluar dari rumah itu tanpa melihat ke belakang, meskipun setiap serat tubuhku berteriak untuk menengok. Aku ingin tahu, apakah Dimas masih berdiri di sana, memandangiku dengan tatapan kosong, atau apakah wanita itu masih mengawasi setiap langkahku dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tetapi aku tahu bahwa jika aku menoleh, aku tidak akan bisa pergi lagi. Aku harus meninggalkan mereka. Meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Udara di luar terasa dingin, seperti mencerminkan betapa hancurnya hatiku saat itu. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya melangkah mengikuti jalanan yang tampak kosong, seolah dunia ini tidak lagi memiliki arti. Di tengah kesendirian ini, aku mencoba mengumpulkan diriku. Aku berusaha untuk berpikir jernih, mencoba untuk tidak terlarut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa menerima kenyataan bahwa suamiku, lelaki yang aku percaya sepenuhnya, ternyata telah mengkhianatiku dengan begitu kejam? Aku berhenti di sebuah taman kecil yang tak jauh dari rumah kami. Langit sore itu mendung, seakan ikut merasakan apa yang aku rasakan. Aku duduk di bangku taman, memejamkan mata, dan merasakan angin yang bertiup pelan, namun tak bisa menenangkan hatiku. Semua kenangan bersama Dimas kini terasa begitu jauh, begitu tak berarti. Aku ingin berteriak, melepaskan segala amarah yang tertahan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya hening yang menyelubungi, menambah kesepian dalam hatiku. Tiba-tiba, ponselku bergetar di dalam tas. Aku terkejut sejenak, lalu merogoh tas dan mengambil ponsel itu. Nama Dimas muncul di layar. Aku merasa sesak di dada. Bingung harus menerima atau mengabaikan panggilan itu. Namun, entah kenapa, aku merasa harus mendengarnya. Mungkin aku terlalu lemah. Mungkin aku terlalu penasaran tentang apa yang akan dia katakan. Dengan perasaan cemas, aku akhirnya mengangkat telepon itu. "Rina, tolong dengarkan aku." Suara Dimas terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku bisa merasakan ada kegelisahan yang mendalam dalam nada suaranya. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu aku telah menghancurkan segala yang kita miliki. Tapi aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya kata-kata itu terlalu terlambat. Aku menatap layar ponsel yang masih menampilkan namanya. Dan aku merasa seolah hatiku terbelah. Apakah ini yang aku inginkan? Apakah aku ingin mendengarkan penyesalan yang tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang? Aku menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulut. "Dimas." Suaraku serak. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang kurang dari kita?" Setiap kata terasa seperti tusukan dalam dada. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Pengkhianatannya atau kenyataan bahwa dia tidak bisa memberiku jawaban yang cukup untuk menghapus rasa sakitku. "Rina, aku merasa terjebak. Aku tahu itu tidak bisa menjadi alasan untuk apa yang aku lakukan. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan ini lagi. Aku salah. Aku tahu itu. Aku sangat menyesal." Aku tertawa pahit mendengarnya. "Terjebak? Dimas. Kamu bukan anak kecil. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memilih untuk berbohong padaku, memilih untuk menghancurkan keluarga ini. Kamu memilih dia, bukan aku. Jadi, berhenti dengan kata-kata itu. Tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya sekarang." Di ujung telepon, aku bisa mendengar isak Dimas, seperti dia merasa teramat bersalah. "Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Rina, aku akan berbicara pada dia. Aku akan mengatakan bahwa aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan dia." Aku terdiam, mendengarkan dengan penuh kebingungan. Apa yang dia maksud dengan memperbaiki semuanya?
Bagaimana dia bisa begitu mudah mengubah segalanya setelah semua yang telah terjadi? Aku merasa perasaan bersalah Dimas hanya omong kosong belaka. Mungkin dia memang menyesal, tapi itu tidak mengubah apapun. Aku merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk kami. Aku tidak butuh itu, Dimas. Jawabku dengan suara yang tegas. Apa yang kamu lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Semua sudah terlambat. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar napas Dimas yang berat. Dan aku tahu dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk mengubah pikiranku. Tapi aku sudah lelah. Lelah dengan semua ini. Lelah dengan kebohongan, dengan pengkhianatan, dan dengan perasaan yang terus menghancurkan diriku. Rina, aku sangat mencintaimu, kata Dimas akhirnya. Suaranya penuh dengan penyesalan. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Kalau kamu memberiku kesempatan. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku masih mencintaimu. Namun, hatiku sudah terlanjur rapuh. Kata-kata itu hanyalah kata-kata kosong, yang tak akan pernah bisa menghapus pengkhianatan yang sudah terjadi. Aku menatap ponsel yang ada di tanganku, lalu menutup telepon itu dengan hati yang begitu berat. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar, dan air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Semua yang aku inginkan hanyalah untuk melupakan semuanya, untuk tidak merasa sakit lagi. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku melupakan pengkhianatan ini, ketika kenyataan itu selalu ada, terpatri dalam setiap detik hidupku? Aku tahu satu hal pasti, aku harus pergi. Aku harus mulai hidup untuk diriku sendiri. Dimas telah memilih jalannya, dan aku harus memilih untuk merangkai kembali hidupku tanpa dia. Meskipun sulit, meskipun terasa seperti hidup ini tidak adil, aku harus melanjutkan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kenangan, dalam masa lalu yang sudah hancur. Dengan langkah berat, aku berdiri dari bangku taman itu dan berjalan pergi, meninggalkan semuanya. Meninggalkan Dimas, meninggalkan wanita itu, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang dulu begitu indah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, aku akan lebih kuat. Aku harus lebih kuat. Langkahku terasa berat. Setiap detik seperti beban yang tak terangkat. Aku berjalan keluar dari rumah itu tanpa melihat ke belakang, meskipun setiap serat tubuhku berteriak untuk menengok. Aku ingin tahu, apakah Dimas masih berdiri di sana, memandangiku dengan tatapan kosong, atau apakah wanita itu masih mengawasi setiap langkahku dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tetapi aku tahu bahwa jika aku menoleh, aku tidak akan bisa pergi lagi. Aku harus meninggalkan mereka. Meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Udara di luar terasa dingin, seperti mencerminkan betapa hancurnya hatiku saat itu. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya melangkah mengikuti jalanan yang tampak kosong, seolah dunia ini tidak lagi memiliki arti. Di tengah kesendirian ini, aku mencoba mengumpulkan diriku. Aku berusaha untuk berpikir jernih, mencoba untuk tidak terlarut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa menerima kenyataan bahwa suamiku, lelaki yang aku percaya sepenuhnya, ternyata telah mengkhianatiku dengan begitu kejam? Aku berhenti di sebuah taman kecil yang tak jauh dari rumah kami. Langit sore itu mendung, seakan ikut merasakan apa yang aku rasakan. Aku duduk di bangku taman, memejamkan mata, dan merasakan angin yang bertiup pelan, namun tak bisa menenangkan hatiku. Semua kenangan bersama Dimas kini terasa begitu jauh, begitu tak berarti. Aku ingin berteriak, melepaskan segala amarah yang tertahan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya hening yang menyelubungi, menambah kesepian dalam hatiku. Tiba-tiba, ponselku bergetar di dalam tas. Aku terkejut sejenak, lalu merogoh tas dan mengambil ponsel itu. Nama Dimas muncul di layar. Aku merasa sesak di dada. Bingung harus menerima atau mengabaikan panggilan itu. Namun, entah kenapa, aku merasa harus mendengarnya. Mungkin aku terlalu lemah. Mungkin aku terlalu penasaran tentang apa yang akan dia katakan. Dengan perasaan cemas,
Aku akhirnya mengangkat telepon itu. "Rina, tolong dengarkan aku." Suara Dimas terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku bisa merasakan ada kegelisahan yang mendalam dalam nada suaranya. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu aku telah menghancurkan segala yang kita miliki. Tapi aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya kata-kata itu terlalu terlambat. Aku menatap layar ponsel yang masih menampilkan namanya. Dan aku merasa seolah hatiku terbelah. Apakah ini yang aku inginkan? Apakah aku ingin mendengarkan penyesalan yang tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang? Aku menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulut. "Dimas." Suaraku serak. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang kurang dari kita?" Setiap kata terasa seperti tusukan dalam dada. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Pengkhianatannya atau kenyataan bahwa dia tidak bisa memberiku jawaban yang cukup untuk menghapus rasa sakitku. "Rina, aku merasa terjebak. Aku tahu itu tidak bisa menjadi alasan untuk apa yang aku lakukan. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan ini lagi. Aku salah. Aku tahu itu. Aku sangat menyesal." Aku tertawa pahit mendengarnya. "Terjebak? Dimas, kamu bukan anak kecil. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memilih untuk berbohong padaku, memilih untuk menghancurkan keluarga ini. Kamu memilih dia, bukan aku. Jadi, berhenti dengan kata-kata itu. Tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya sekarang." Di ujung telepon, aku bisa mendengar isak Dimas. Seperti dia merasa teramat bersalah. "Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Rina, aku akan berbicara pada dia. Aku akan mengatakan bahwa aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan dia." Aku terdiam, mendengarkan dengan penuh kebingungan. Apa yang dia maksud dengan memperbaiki semuanya? Bagaimana dia bisa begitu mudah mengubah segalanya setelah semua yang telah terjadi? Aku merasa perasaan bersalah Dimas hanya omong kosong belaka. Mungkin dia memang menyesal, tapi itu tidak mengubah apapun. Aku merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk kami. "Aku tidak butuh itu, Dimas." Jawabku dengan suara yang tegas. "Apa yang kamu lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Semua sudah terlambat. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi." Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar napas Dimas yang berat. Dan aku tahu dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk mengubah pikiranku. Tapi aku sudah lelah. Lelah dengan semua ini. Lelah dengan kebohongan, dengan pengkhianatan, dan dengan perasaan yang terus menghancurkan diriku. "Rina, aku sangat mencintaimu," kata Dimas akhirnya. Suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Kalau kamu memberiku kesempatan. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku masih mencintaimu." Namun, hatiku sudah terlanjur rapuh. Kata-kata itu hanyalah kata-kata kosong, yang tak akan pernah bisa menghapus pengkhianatan yang sudah terjadi. Aku menatap ponsel yang ada di tanganku, lalu menutup telepon itu dengan hati yang begitu berat. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar, dan air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Semua yang aku inginkan hanyalah untuk melupakan semuanya, untuk tidak merasa sakit lagi. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku melupakan pengkhianatan ini, ketika kenyataan itu selalu ada, terpatri dalam setiap detik hidupku? Aku tahu satu hal pasti, aku harus pergi. Aku harus mulai hidup untuk diriku sendiri. Dimas telah memilih jalannya, dan aku harus memilih untuk merangkai kembali hidupku tanpa dia. Meskipun sulit, meskipun terasa seperti hidup ini tidak adil, aku harus melanjutkan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kenangan, dalam masa lalu yang sudah hancur. Dengan langkah berat, aku berdiri dari bangku taman itu dan berjalan pergi, meninggalkan semuanya. Meninggalkan Dimas, meninggalkan wanita itu, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang dulu begitu indah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, aku akan lebih kuat.
Aku harus lebih kuat. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu begitu lambat. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan yang kosong dan berat. Aku tahu aku harus menjalani hidupku. Namun kenyataan bahwa semuanya telah berubah begitu drastis membuat setiap langkah terasa begitu sulit. Rumah ini, yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa seperti sebuah penjara bagi hatiku yang terluka. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Dimas, pada kebersamaan kami yang dulu begitu sempurna, pada harapan-harapan yang kini berantakan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoba untuk mengisi waktu dengan berbagai hal, menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengatur ulang rumah, membaca buku, bahkan pergi keluar untuk berjalan-jalan tanpa tujuan. Tetapi setiap kali aku sendirian, perasaan hampa itu kembali lagi. Semua kenangan tentang Dimas seolah menghantui. Namun, ada satu hal yang aku pelajari dalam beberapa hari terakhir, bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke kafe yang sering kami kunjungi dulu. Tempat ini mengingatkanku pada banyak kenangan indah, tetapi aku merasa bahwa aku harus berani menghadapi kenyataan. Aku ingin melihat apakah aku bisa berdiri di tempat yang penuh kenangan itu tanpa merasa terjatuh. Kafe itu masih sama seperti dulu, dengan suasana hangat dan aroma kopi yang menenangkan. Aku duduk di meja dekat jendela, memandang keluar, mencoba menikmati secangkir kopi sambil membiarkan pikiranku mengalir. Tapi pikiranku terus kembali pada Dimas, pada wanita itu, pada pengkhianatan yang terjadi dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, suara dari samping mengalihkan perhatianku. "Rina!" Aku menoleh dan melihat sosok yang familiar. Namun saat itu rasanya seperti dia adalah orang asing. Itulah Mira, sahabatku. Mira adalah satu-satunya orang yang selalu ada untukku, yang selalu tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Meskipun kami jarang bertemu belakangan ini, aku selalu merasa nyaman setiap kali bersamanya. "Rina, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Mira berkata, duduk di hadapanku dengan wajah penuh keprihatinan. "Aku tahu kamu pasti sedang sangat kesulitan, dan aku merasa sangat bodoh karena tidak menyadari apa yang sedang kamu hadapi." Aku tidak tahu harus berkata apa. Melihat wajahnya yang penuh empati itu, membuat hatiku kembali terasa berat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Mira, semua ini begitu mengejutkan, dan aku merasa terjebak dalam kebingungan." Mira memegang tanganku dengan lembut. "Kamu tidak sendirian, Rina. Aku tahu ini sangat sulit, tapi kamu harus tahu bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu punya banyak orang yang peduli padamu. Dan aku yakin, kamu akan bisa melewati ini. Kalau kamu butuh apapun, aku selalu ada di sini untukmu." Aku menatap sahabatku, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasakan sebuah kelegaan. Kata-kata Mira memberiku secercah harapan, walau hanya sedikit. Terkadang, kita hanya perlu seseorang untuk mendengarkan kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Setelah berbicara lama dengan Mira, aku merasa sedikit lebih baik. Mungkin aku memang tidak bisa mengubah kenyataan, tapi aku masih punya pilihan. Aku bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit ini menghancurkan diriku lebih jauh. Aku harus memulai perjalanan baru, meskipun itu terasa menakutkan dan penuh ketidakpastian. Mira menyarankan agar aku pergi berlibur, untuk menyegarkan pikiran dan mencari ruang untuk diri sendiri. Aku tidak yakin, tetapi aku tahu bahwa aku perlu sesuatu yang baru, untuk menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang. "Rina, percayalah, kamu pantas untuk bahagia. Jangan biarkan satu pengkhianatan merusak seluruh hidupmu. Aku tahu kamu kuat, dan kamu akan menemukan jalan keluar," kata Mira dengan senyuman lembut. Aku mengangguk, meskipun masih merasa berat. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mulai memperbaiki hidupku. Aku tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa diubah. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bali. Aku mengemas beberapa barang, membeli tiket pesawat, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan yang seharusnya memberi ruang bagi pikiranku untuk menyembuhkan luka-luka yang ada.
Aku merasa takut, namun sekaligus ada harapan kecil yang mulai muncul di hatiku. Mungkin Bali akan memberiku waktu untuk berdamai dengan diriku sendiri, untuk menemukan kembali siapa aku, tanpa Dimas, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantui. Hari itu terasa berat. Meski aku sudah beberapa kali mencoba untuk melupakan segala kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini aku alami, rasa sakit itu masih membekas. Tetapi, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus tahu kebenarannya. Entah itu akan mengubah hidupku, atau justru semakin menghancurkannya. Aku harus melangkah ke depan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku sudah memutuskan untuk menemui Dimas dan pelakor itu. Aku ingin tahu sejelas-jelasnya tentang kebohongan besar yang telah mereka bangun di belakangku. Aku sudah mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak yang dikandung oleh wanita itu bukanlah anak Dimas. Tapi, aku tahu bahwa kebenaran ini tidak akan datang dengan mudah. Aku harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Hari itu, aku mengatur pertemuan dengan Dimas dan wanita itu, di tempat yang aku rasa cukup sepi agar kami bisa berbicara tanpa gangguan. Aku datang lebih awal dan duduk di salah satu sudut kafe, menunggu kedatangan mereka dengan perasaan campur aduk, marah, penasaran, dan sedikit cemas. Aku tahu bahwa ini akan menjadi saat yang penuh ketegangan. Tak lama setelah aku tiba, Dimas datang, diikuti oleh wanita yang selama ini mengaku sedang hamil anaknya. Wajah Dimas tampak cemas, namun ada sedikit harapan di mata coklatnya. Seperti dia mengira ini akan menjadi kesempatan untuk berbicara dan mungkin menjelaskan semuanya. Sedangkan wanita itu, si pelakor, berjalan dengan penuh percaya diri, meski ada ketegangan yang tersirat di wajahnya. Aku merasa perasaan mereka bercampur aduk, takut, marah, dan penuh kebohongan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku meletakkan amplop yang berisi bukti tes DNA di atas meja, menatap mereka berdua dengan tatapan yang tajam. Waktu itu, rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Dimas, wanita ini tidak mengandung anakmu, kataku dengan suara datar, namun penuh tekad. Ini adalah hasil tes DNA yang sudah aku verifikasi. Anak yang dia kandung bukan anakmu. Aku bisa melihat reaksi terkejut dari Dimas. Wajahnya langsung berubah, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Apa maksudmu, Rina? Suara Dimas terdengar lebih rendah, mencoba menahan diri, meski jelas ada keraguan dan rasa takut yang mulai merayap di wajahnya. Namun, wanita itu tidak tinggal diam. Wajahnya berubah merah, matanya terbelalak karena marah. Itu tidak benar. Kamu tidak tahu apa-apa, serunya, melompat dari kursinya dan langsung mendekati meja, seakan siap menyerangku. Kamu hanya iri dan cemburu. Ini bukan urusanmu lagi. Suamimu sudah memilihku. Dimas, yang terkejut dengan reaksi pelakor itu, segera berdiri dan berusaha menahan wanita itu. Tunggu, Gita. Jangan bertindak bodoh, katanya. Namun wanita itu sudah terlanjur emosional. Aku tetap duduk dengan tenang, meskipun hatiku mulai berdebar keras. Kenapa kamu begitu marah, Gita? Takut kalau semua kebohongan ini terungkap. Aku menatapnya dengan tajam, sambil memandang Dimas yang kini terdiam, tanpa kebingungan di antara kami berdua. Wanita itu memandangku dengan mata penuh kebencian. Kamu tidak akan bisa menghancurkan semuanya, Rina. Dimas sudah memilih aku. Kamu hanya seorang istri yang sudah ditinggalkan. Kamu tidak punya hak untuk menghancurkan kebahagiaan kami, katanya, lalu menatap Dimas dengan penuh kesal. Kamu juga, Dimas. Jangan kau biarkan dia membuat kita berantakan. Kalau dia ingin tahu, katakan yang sebenarnya. Aku hamil dengan anakmu. Dimas tampak semakin bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat raut wajahnya yang cemas, namun di sisi lain, ada ketakutan yang jelas terlihat. Gita, jangan katakan itu. Kita harus bicara dengan baik-baik. Dimas mencoba berbicara dengan suara pelan, namun tampaknya kata-kata itu tidak bisa meredakan amarah pelakor itu. Aku berdiri, menatap mereka dengan tatapan yang semakin tajam. Aku tahu ini bukan anak Dimas,
Gita, aku tahu kamu hanya mencoba memanipulasi semuanya untuk kepentinganmu. Tapi kamu tahu apa? Aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah mendapatkan semua bukti yang aku butuhkan. Dan sekarang, aku akan membuat semuanya terungkap. Gita maju selangkah dan berusaha menarik amplop yang ada di atas meja. Kamu tidak bisa menghalangi aku. Ini bukan urusanmu lagi, Rina. Dia mulai mendekat, menatapku dengan wajah penuh kebencian. Tiba-tiba, tangannya terangkat, dan aku merasa tubuhku ditarik ke belakang dengan kasar. Jangan coba-coba menyentuh aku berteriak, berusaha mendorong tubuhnya yang tiba-tiba mendekat dengan agresif. Wajahnya sudah merah padam, penuh amarah. Aku berusaha menjaga jarak, tapi dia tidak berhenti berusaha menyerangku. Dimas terkejut, dan segera berusaha menarik tubuh Gita. Gita, berhenti. Ini gila. Dia berteriak, berusaha mengendalikan situasi. Tetapi wanita itu sudah terlalu terbuai dengan amarahnya. Kamu harus memilih. Dimas, pilih aku, atau pilih dia. Serunya dengan emosi yang membara, hampir tidak bisa mengontrol dirinya. Dimas tampak terjebak di antara dua wanita yang kini berada dalam ketegangan yang memuncak. Wajahnya tampak kacau, dan aku tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Ini adalah titik balik. Semua kebohongan yang mereka bangun, semua permainan yang mereka mainkan, akhirnya harus terungkap. Aku menatap Dimas, lalu beralih ke Gita dengan tegas. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa terus berbohong, Gita. Kamu tidak bisa terus mempermainkan Dimas dengan cara ini. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Dimas, kamu masih memilih untuk hidup dalam kebohongan ini? Kamu masih percaya pada apa yang Gita katakan? Dimas tidak menjawab. Wajahnya penuh keraguan, dan seakan-akan semuanya terasa semakin tidak nyata baginya. Kini, aku tahu bahwa dia sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat pahit. Gita, yang masih tampak sangat marah, akhirnya mundur sedikit, berbalik dengan wajah penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Rina. Kamu akan melihat siapa yang akan berakhir lebih bahagia. Kamu hanya perempuan yang ditinggalkan. Serunya, dengan suara yang begitu menyakitkan. Aku menatap mereka berdua dengan ketegasan yang lebih kuat. Aku tahu ini bukan akhir, tetapi titik yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku sudah tidak perlu lagi mendengarkan kata-kata kosongmu. Gita, Dimas, pilihannya sudah jelas. Dan aku sudah siap untuk melanjutkan hidupku. Dengan langkah pasti, aku meninggalkan kafe itu, meninggalkan Dimas dan pelakor itu dalam kebingungannya. Aku tahu ini adalah keputusan besar, tetapi aku juga tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Sekarang, aku bisa melangkah dengan lebih pasti ke masa depanku, meski jalan itu masih penuh dengan ketidakpastian. Dimas dan Gita duduk di ruang tamu rumah Dimas, sebuah ruang yang pernah kami huni bersama, sebelum semua kebohongan itu datang. Aku duduk di sudut, tidak ikut campur, tapi jelas sekali ketegangan antara mereka semakin memuncak. Gita tampak cemas, gelisah, dan jelas ingin menutupi kebohongannya dengan segala cara. Tapi kali ini, itu sudah tidak bisa lagi. Dimas menatap Gita dengan mata yang penuh kemarahan. Jadi, ini semua bohong. Suaranya bergetar, namun ada keganasan yang begitu kuat di dalamnya. Kamu bohong padaku sejak awal. Gita mencoba untuk membela dirinya, namun suara Dimas lebih keras dan penuh kebencian. Jadi, kamu mengaku hamil anakku, tapi hasil tes ini menunjukkan kalau anak itu bukan darah dagingku? Kamu telah menipuku, Gita. Katanya, suaranya meninggi. Gita terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ada kebingungan yang terlukis di wajahnya. Dimas, aku tidak tahu bagaimana bisa. Apa? Dimas memotong. Suaranya penuh amarah yang tidak bisa ia tahan lagi. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan terus percaya dengan kebohongan yang kamu buat? Kamu mengatur semuanya sejak awal, menggunakan anak ini untuk menjeratku, untuk membuat aku merasa bersalah. Itu tidak akan pernah terjadi. Gita,
Aku tidak akan pernah menjadi bagian dari permainan kotormu ini. Gita mulai menangis, mencoba meraih tangan Dimas, tetapi Dimas menarik tangannya dengan cepat. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Wajahnya sekarang benar-benar penuh kemarahan. "Aku sudah cukup dihancurkan dengan semua kebohonganmu. Kamu pikir aku akan membiarkanmu terus menipuku seperti ini? Kamu tidak tahu seberapa dalam kamu telah menghancurkan kepercayaan aku." Aku bisa merasakan betapa Dimas dihantui oleh semua kebohongan yang telah Gita buat. Rasa sakit yang ada di matanya seolah memuncak, dan kemarahan itu keluar dalam bentuk amarah yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Dimas mendekati Gita dengan langkah-langkah tegas, dan aku bisa melihat ada kebencian yang murni di wajahnya. "Kamu tidak hanya menghancurkan hidup kita, Gita. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri juga. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu untuk ini. Kamu menipu aku dengan cara yang paling kejam." Gita terkejut, tidak mampu berkata apa-apa selain isakan tangis yang semakin keras. Dimas menatapnya dengan dingin, seolah tidak lagi melihat orang yang dulu ia cintai. "Kamu pikir aku akan terus berhubungan denganmu setelah semua ini? Kamu telah memalukan dirimu sendiri. Dan aku tidak akan ada di sini lagi untuk menyelamatkanmu." Gita jatuh berlutut di lantai, mencoba meraih kaki Dimas, tetapi Dimas mundur dengan cepat. "Jangan coba-coba merendahkan dirimu di hadapanku. Ini semua salahmu. Kamu sudah mengatur semuanya dari awal, dan sekarang saatnya aku menghentikan semuanya. Aku tidak pernah meminta kamu untuk hadir dalam hidupku, Gita, dan aku tidak akan biarkan kamu merusaknya lebih jauh." Gita menangis semakin keras, tetapi Dimas tidak peduli lagi. "Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu harus pergi dari hidupku sekarang juga. Gita, kamu bukan siapa-siapa bagiku lagi." Dengan satu gerakan yang tegas, Dimas berjalan menjauh darinya. Gita memandangnya dengan mata penuh permohonan, tetapi tidak ada lagi pengampunan yang bisa ia dapatkan dari Dimas. Semua kata-kata manis yang dulu dia ucapkan kini berubah menjadi kata-kata yang penuh kebencian dan penyesalan. Gita berusaha berdiri, tapi tubuhnya tampak lemas, kehabisan energi untuk melawan kenyataan yang sangat pahit. Setelah semuanya terungkap, semua kebohongan, semua pengkhianatan yang telah disembunyikan begitu lama, aku merasa seperti seseorang yang baru saja terbebas dari beban berat yang selama ini mengikatku. Kebenaran telah datang, dengan cara yang tak terduga, dan aku berhasil membongkar segala sesuatu yang selama ini aku rasa salah. Aku merasa, meskipun semua itu menyakitkan, akhirnya aku bisa mengambil kendali penuh atas hidupku lagi. Dimas, yang dulu menjadi pria yang aku cintai, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Tidak ada lagi rasa kasihan atau penyesalan yang bisa membalikan waktu. Aku tahu bahwa keputusan untuk melepaskannya adalah hal terbaik yang pernah aku lakukan. Aku tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, dan aku mulai merasakan kebebasan yang luar biasa. Hari-hari pertama setelah Dimas pergi dan setelah kebohongan Gita terungkap terasa aneh, seolah-olah aku masih berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Tapi aku merasa lebih ringan, lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai mengisi kembali ruang-ruang kosong dalam hidupku, yang dulu dihuni oleh rasa sakit dan kebingungan. Kini, ruang-ruang itu dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa aku bisa maju lebih jauh. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada diriku sendiri. Aku kembali mengejar impian yang pernah aku lupakan. Aku mengembangkan karir yang selama ini aku anggap sebelah mata, meraih kesuksesan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Bisnis kecil yang aku mulai perlahan berkembang, dan aku mulai melihat hasil dari semua kerja keras dan ketekunanku. Aku merasa lebih percaya diri, lebih mandiri. Hidupku tidak lagi didefinisikan oleh hubungan yang rusak atau pengkhianatan yang pernah ada, tetapi oleh kemampuan untuk bangkit dan melangkah maju. Aku mulai sering berkumpul dengan teman-teman lama yang selama ini sudah lama aku lupakan. Mereka memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa. Setiap kali aku merasa ragu, mereka selalu mengingatkanku bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan, bahwa aku pantas untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dan aku percaya itu. Aku tidak lagi melihat diri sebagai korban, tetapi